Halo Sobat Bisnis, selamat datang di episode terbaru Ramalan Saham. Waduh, panas banget, kacau, panas banget nih gurun. Panas, sepanas IHSG yang nggak balik ke level 5.000. Padahal, sampai dengan September kemarin ada 59 perusahaan yang sudah melakukan buyback sebesar 4,05 triliun. Tapi kenapa ya? IHSG itu tidak balik lagi ke level 5.000 atau bahkan sampai dengan 6.000 di awal tahun. Selain itu, masih ada 12 perusahaan yang kini akan melakukan buyback sebesar 2,5 triliun. Dan jangan lupa, sebenarnya WHO sudah menyetujui vaksin virus corona. Harusnya itu menjadi sebuah katalis positif bagi IHSG. Minggu ini juga keputusan Omnibus Law akan ditetapkan. Kalau Omnibus Law akhirnya ditetapkan, seharusnya investasi akan berjalan mulus. Apakah itu akan menjadi katalis positif bagi IHSG? Kita lihat aja dulu di akhir minggu ini. Wah, tapi masih panas banget. Udah 2020. Tapi gue masih sering tuh baca di forum-forum yang mempertanyakan kehalalan dari jual beli saham. Apakah memperdagangkan saham itu sama dengan ribanya ketika mendapatkan bunga dari deposito bank? Namun di sisi lain sebenarnya MUI sejak 2003 sudah mengeluarkan fatwa kehalalan dari transaksi saham. Tapi memang nggak semua saham itu halal untuk diperdagangkan. Makanya ada beberapa indeks yang khusus berisi saham-saham yang dinilai halal. Maka itu gue bakal ngajak ngobrol sama teman gue yang udah malang melintang di pasar modal. Namanya Hafian. Hafian sih juga kayaknya bakal ngajak temennya sih. Tapi itu ntar lihat nanti aja deh. Yuk! Gue udah janjian sebenarnya sama Hafian di sini. Cuma dia kemana ya, belum nongol. Gue gosok dulu kali ini biar nongol. Yan. Yan, kemana aja? Lu Ndu, ganggu gue baca koran aja nih. Ahlan gimana? Hey. Alhamdulillah. Ahlan. Mantap. Sobat bisnis pada mau nanya nih ya. Oh iya, gimana tuh? Emang saham itu sebenarnya masuknya halal atau haram sih? Jadi bertransaksi saham itu sebetulnya halal. Nah, untuk memenuhi kriteria syariah, Bursa Efek Indonesia itu udah menyediakan namanya Jakarta Islamic Index. Nah, isinya itu 30 saham yang dianggap syariah. Nah, dia itu juga udah dapat sertifikasi halal dari MUI. Oke. Nah, kalau misalnya setahu gua nih, para emiten ke-30 itu, 30 emiten itu secara berkala dievaluasi kehalalannya. Iya, Bisa betul. terus ada di situ. Iya, betul. Dievaluasi setiap 2 tahun sekali ya. Untuk kehalalannya itu, jadi sistemnya dia berubah-ubah seperti itu. Untuk jadi update terus tuh, saham-saham syariah itu apa aja daftarnya di 30 itu. Nah, lu tahu nggak sih syarat untuk masuk ke dalam Jakarta Islamic Index itu apa? Nah, jadi ada 4 syarat tuh. Oke. Nah, yang pertama tuh, emiten ini tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba. Nah, jadi di sini bank mungkin tidak masuk, bank konvensional. Kemudian yang ketiga, usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan atau minuman yang dianggap haram. Terus yang terakhir nih, keempat, tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan barang atau jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat. Gitu sih, Ndu, kira-kira 4 itu tuh. Oke. Nah, ini gue sempat baca juga, sempat lihat sih di YouTube. Kalau nggak taunya tuh Ustadz Khalid Basalamah juga telah mengatakan bahwa sebenarnya berdagang saham itu halal ya. Iya, betul. Nah tuh sobat bisnis, kalau kalian tidak ingin menabung di bank konvensional karena riba, kalian bisa mencoba berinvestasi pada saham, khususnya pada Jakarta Islamic Index yang berisi 30 emiten. Emitennya nih, gue bacain ya.
Salah satunya adalah itu ada ICBP. ICBP itu yang menjual Indomie. Tapi kalau kita ngomong indeks aja kan nggak seru nih. Sementara teman gue juga udah lama nih malang melintang di pasar modal. Dari lu gimana ya? ICBP ada kabar apa nih? ICBP sama Indofood lah ya. Jadi ICBP sama Indofood itu mereka masih bagus sih, semester 1 laba pendapatan masih tumbuh. Dan ternyata pendapatan mereka walaupun terkena pandemi itu konsumsi masyarakat dalam negeri masih oke. Bahkan ekspor mereka juga naik 20%. Nah, jadi secara prospek memang bagus sih. Oh, berarti memang selera aku ya? Iya, orang masih iya. demen makan Indomie. Iya. Selain Indofood, ada yang lu perhatiin lagi nggak di kinerjanya selama semester 1? Semester 1 yang bagus juga sih Kalbe Farma kan, karena dia labanya berhasil tumbuh. Nah, dia juga baru-baru ini kan dia launching namanya obat Remdesivir. Nah, dia tuh antivirus corona yang harganya 3 juta per dosis. Nah, ini tuh jadi sentimen bagus banget buat sahamnya. Oke. Ini ada yang menarik lagi kalau menurut gue ya. Selama pandemi COVID-19 kan harusnya orang-orang itu lebih hemat dalam berbelanja ya. Tapi ternyata Era Jaya yang menjadi distributor ponsel dan barang-barang elektronik lainnya, pendapatan dan labanya justru oke nih. Nah, jadi kalau Era Jaya itu orang itu kan emang udah kebutuhannya tinggi gitu terhadap ponsel. Nah, jadi walaupun pandemi itu toko-toko retail tutup, mereka genjot penjualan online-nya dulu. Jadi mereka penjualan masih kenceng tuh. Oke. Jadi memang orang-orang lebih suka jajan ponsel ya, sepertinya daripada investasi. Nah Yan, kita kan udah ngomongin soal indeks sampai dengan kinerja para emiten. Akan lebih bagus kalau misalnya ada analisis dari analis nih. Oh, gua ada tuh temen gua. Lu mau ketemu? Boleh? Ya udah, gue cabut dulu ya. Lu Ya. sama teman gue aja ya. Sip. Oke. Gila, tinggi juga ilmunya Vian. Bisa ngilang 2 kali. Wih. Mas Henry, Halo, apa kabar, gimana Mas Mas Pandu? kabar Mas? Wih. Ya, sore Mas. Baik kabarnya. Thank you. Iya, dikenalin Via nih. Mas, mau nanya dong soal indeks syariah. Menurut Mas Henryko, akan seperti apa nih pergerakannya nih? Kalau Jakarta Islamic Index sih, kalau saya lihat di sini ya, datanya itu cukup bagus ya, karena dia berhasil rebound kan ya dari lows-nya. Seperti mengikuti IHSG, LQ45 semua rebound, cuman cenderung lebih sideways daripada IHSG ataupun indeks-indeks kita yang lainnya. Gitu. Oh gitu. Terus kalau dari Mas Henryko, yang menurut Mas Henryko menarik yang mana nih saham-sahamnya nih? Sahamnya siapa aja? Ya, kalau saya ngelihat dari technical, yang menarik itu sebenarnya ada 4 Mas dari 10 emiten yang berkinerja bagus itu. Ada Excel, kemudian SMGR, Akra, sama Kalbe Farma. Jadi keempat saham ini itu mulai break dari fase downtrend-nya. Jadi dia mulai ada potensi untuk menguat lagi lah secara teknikal gitu. Kalau dari Akra sih saya lihat di sini dia mulai break dari fase downtrend-nya. Jadi dia udah mulai melandai Mas penurunannya. Jadi sempat turun dari, saya lihat di sini dari Agustus akhir, kemudian mulai melandai sejak 21 September kemarin sudah mulai melandai. Jadi kita akan melihat kemungkinan dia bisa berkonsolidasi di sini dan syukur-syukur dia bisa kembali naik untuk melanjutkan tren naiknya dia gitu di Akra ini. Kenapa menarik? Karena downside-nya mulai terbatas dari Akra. Kemudian kalau dari Kalbe Farma ini juga cenderung naik ya Mas ya, karena dia dari kemarin itu cukup terkena sentimen positif akibat yang tadi saya sebutkan dari sektornya juga. Terus dia juga mulai menguat. Nah sekarang ini dia ini sudah mulai break dari fase sideways ya. Jadi dia menguat terus sideways kemarin itu dan sekarang break lagi. Sekarang hari ini itu mulai koreksi normal lah ya untuk tes support barunya dan berhasil bertahan di atasnya, jadi cukup menarik. Kedepannya masih ada potensi kenaikan bagi Kalbe Farma gitu Mas. Kemudian dari Excel, ya kalau Excel juga sama. Jadi Excel ini
karena satu dari sektornya juga menarik yang defensif yang tadi saya bilang itu, dan diuntungkan dari paket data, kemudian juga berhasil break dari fase downtrend-nya. Dia udah mulai break ke mulai break dari fase downtrend dan mulai ada potensi untuk memulai uptrend-nya gitu Mas. Dan sekarang ini juga berhasil bertahan di atas uptrend jangka pendeknya gitu Mas. Jadi cukup menarik juga untuk dilirik Excel ini. Kemudian SMGR. SMGR juga break dari fase downtrend-nya dan berhasil bertahan di fase uptrend jangka pendeknya. Jadi cukup menarik secara teknikal untuk kita koleksi. Dan dia kalau kita ngelihat dari indikator MACD-nya cukup menarik juga karena udah berhasil golden cross di hari ini gitu Mas. Oke, terus kalau misalnya terakhir nih Mas, target harga dari emiten yang Mas Henrico rekomendasikan berapa? Kalau untuk SMGR, support paling dekatnya ini sekarang ada di level 9275 sampai 9300. Kemudian resistennya terdekatnya ini ada di level 9950 sampai dengan 10.000. Kemudian untuk Kalbe Pharma, nah, kalau Kalbe Pharma support paling dekatnya itu ada di level 1550 sampai dengan 1600. Kemudian untuk resistennya itu ada di level 1650 sampai dengan 1700. Itu resisten dari Kalbe Pharma. Kemudian Excel. Ya, kemudian Excel itu di level 2000 sampai 2070, itu support terdekatnya. Kemudian untuk resisten yang paling dekatnya ada di 2300. Oh gitu. Wah, thank you banget Mas buat analisisnya. Cakep. Thank you juga ya untuk rekomendasinya. Sampai jumpa lagi nanti di kesempatan berikutnya. Jangan lupa mampir ke Ramalan Saham. Oke? Nah, itu dia tadi ramalan saham dari kami. Jadi kalian sobat bisnis sudah tahu kan bahwa berinvestasi pada saham itu sah-sah aja selama membeli saham yang di indeks syariah gitu. Tapi ngomong-ngomong soal investasi, itu ada banyak tuh mazhabnya. Pertama, fundamental, kedua adalah teknikal, dan ketiga adalah value. Nah, untuk tahu yang bagus itu mesti berdasarkan mazhab yang fundamental. Apa aja? Ada 4. Pertama, itu return on equity. Jadi, return on equity adalah kemampuan emiten untuk menghasilkan laba dalam 5 tahun terakhir. Kalau konsisten di atas 15%, itu artinya udah bagus sob. Coba kalian cek berapa ROE dari 10 emiten indeks syariah yang udah kami ramalkan. Oke, tips kedua itu NPM atau Net Profit Margin. Nah, ini tuh perbandingan antara laba sama pendapatan perusahaan. Jadi, kalian sobat bisnis tinggal bagi laba dengan pendapatan itu. Nah, kalau makin tinggi, makin bagus berarti perusahaannya. Tips ketiga, DER atau Debt Equity Ratio. Ini kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Kalau NPM tadi kan makin tinggi, makin bagus. Kebalikannya, kalau DER makin rendah makin bagus. Cara menghitungnya, utang dibagi ekuitas. Oke, nah ini yang keempat nih nggak kalah penting, yaitu dividend payout ratio. Nah, dia itu adalah rasio dividen dari laba bersih perusahaan.
Kalau makin tinggi ya tentunya makin bagus, investor jadi makin banyak untung. Itu dia tadi Sobat Bisnis, kita udah ngebahas tentang kehalalan sebuah saham. Bahwa sebenarnya ada kok saham-saham yang terhitung syariah di pasar modal Indonesia. Selain itu, kita juga udah ngasih tuh, ada 4 rumus cara menghitung fundamental perusahaan yang baik. Gampang kan sebenarnya rumusnya? Tinggal dibagi-bagi aja. Nggak lebih susah kok daripada rumusnya trigonometri. Lagi pula kan kalian pasti udah nonton tuh episode pertama bersama dengan Vina, bahwa ketika membeli saham itu harus PDKT dulu biar tahu bobot bebetnya. Itu dia tadi Sobat Bisnis, kita udah ngebahas bahwa sebenarnya di pasar modal itu ada indeks syariah yang isinya emiten-emiten yang menjalankan bisnis yang halal. Dengan begitu, efeknya itu bisa diperdagangkan karena mereka sudah melewati kriteria dari MUI. Selain itu, kita juga udah ngasih tuh, ada 4 rumus untuk menghitung fundamental perusahaan yang bagus. Rumusnya gampang kan? Sebenarnya tinggal dibagi-bagi aja. Lebih mudah kok daripada rumusnya trigonometri yang bikin pusing kepala. Kalian juga pasti udah inget kan bahwa di episode pertama Vina bilang, untuk sebuah saham yang bagus itu harus dikenali dulu bebet bobotnya. PDKT-nya gimana? Tadi dengan 4 poin itu. Jangan lupa klik like, abis itu subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan update-update terbaru dari pasar modal Indonesia yang telah kami buat. Sampai jumpa minggu depan lagi. Saya Pandu Gumlat, undur diri dulu. Video ini tidak untuk direproduksi atau disalin oleh orang lain. Rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini mungkin tidak cocok untuk semua investor dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi. Meskipun informasi yang terkandung di sini telah diperoleh dari sumber yang kredibel, tapi tidak dapat dijamin. Semua hak dilindungi oleh PT Jurnalindo Aksara Grafika. Perbanyak referensi, selamat berinvestasi.